Pernahkah kamu merasa lelah, bukan hanya karena tubuhmu sakit, tapi karena hatimu pun ikut menanggung beban yang tak terlihat? Kadang, rasa sakit membuat segalanya terasa kabur. Waktu berjalan lambat, harapan seolah menjauh, dan dunia terasa seperti tempat yang terlalu berat untuk ditinggali. Tapi, coba tanyakan pada dirimu dengan lembut, apakah aku masih di sini? Jika jawabannya ya, maka itu sudah bukti bahwa kamu masih berjuang, bahwa di dalam dirimu masih ada kehidupan yang tak mau padam. Sudahkah kamu memberi dirimu sedikit apresiasi hari ini? Kamu mungkin tidak bisa melakukan semua hal seperti dulu, tapi lihatlah, kamu tetap berusaha bangun, tetap bernapas, tetap bertahan di tengah hari-hari yang tidak mudah. Itu bukan hal kecil, itu keberanian. Jadi, mulai sekarang, katakan perlahan dalam hatimu, aku bangga pada diriku sendiri. Karena perjuanganmu hari ini, sekecil apapun, tetap berarti dan tetap indah. Pernahkah kamu sadar bahwa tubuhmu, meski sedang sakit, masih setia berjuang bersamamu? Jantungmu masih berdetak, paru-parumu masih bekerja, dan setiap sel di tubuhmu sedang berusaha keras untuk menyembuhkanmu. Bukankah itu luar biasa? Maka, daripada marah pada tubuhmu, cobalah berbicara lembut padanya. Katakan, "Terima kasih tubuhku. Aku tahu kamu sedang berjuang bersamaku." Kalimat sederhana itu bisa menjadi awal dari penyembuhan yang sejati. Dan malam ini, ketika dunia mulai sunyi, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tutup matamu, tarik nafas dalam-dalam, dan rasakan kehidupan yang masih berdenyut di dalam dirimu. Katakan pelan-pelan, "Aku sedang belajar sembuh. Aku sedang tumbuh. Aku sedang menjadi lebih kuat." Karena penyembuhan bukan tentang seberapa cepat kamu bangkit, tapi tentang seberapa lembut kamu mencintai dirimu di tengah proses itu. Beberapa hal penting untuk membuat diri menjadi lebih baik dan berkembang antara lain: 1. Terima apa yang sedang terjadi. Kadang, rasa sakit datang tanpa permisi, menembus batas kesabaran, menantang ketenangan, dan menguji hatimu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Namun, seperti ajaran Stoik yang bijak, langkah pertama menuju kedamaian adalah menerima apa adanya. Tidak dengan menyerah, tapi dengan menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sepenuhnya di bawah kendalimu. Kamu tidak bisa mengendalikan datangnya sakit, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu menanggapinya. Poin pentingnya yaitu, belajar menerima kenyataan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Dalam Stoikisme, ada prinsip sederhana tapi dalam. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak. Saat tubuhmu melemah, fokuslah pada hal-hal kecil yang masih bisa kamu lakukan. Bernapas dengan sadar, beristirahat dengan tenang, berbicara lembut pada dirimu sendiri. Setiap tindakan kecil adalah bentuk kebijaksanaan, karena kamu sedang memilih untuk tidak tenggelam dalam hal yang di luar kuasamu. Poin pentingnya, keteguhan hati tumbuh dari kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang bisa kamu ubah. 3. Temukan makna di tengah rasa sakit. Stoik mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dibenci, melainkan sesuatu yang bisa dimengerti dan diolah menjadi sumber kebijaksanaan. Rasa sakit, baik fisik maupun batin, seringkali datang membawa pesan, meski tidak selalu mudah untuk memahaminya. Saat kamu sedang terbaring lemah, dunia mungkin terasa mengecil, harapan terasa jauh. Tapi justru di titik itulah kamu diajak untuk mengenal dirimu yang sesungguhnya. Bagian dari dirimu yang tidak bergantung pada kekuatan fisik, melainkan pada ketenangan hati. Epictetus pernah berkata,
bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi cara kita memandang peristiwa itu. Maka, ketika sakit datang, jangan hanya bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi ubahlah pertanyaan itu menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Contohnya, bayangkan seseorang yang terbiasa sibuk mengejar target hingga lupa beristirahat dan mendengarkan tubuhnya. Saat akhirnya ia jatuh sakit, dunia seakan berhenti. Namun dalam diam itu, ia mulai menyadari betapa berharganya waktu, betapa pentingnya perhatian pada tubuh dan hati sendiri. Ia belajar bahwa kesehatan bukan sekedar ketiadaan penyakit, tetapi keseimbangan antara fisik, pikiran, dan jiwa. Ia mulai melambat, lebih sering bersyukur, dan belajar menikmati hal-hal kecil seperti udara yang masuk saat ia bernafas, atau sinar matahari pagi yang menyentuh kulitnya. Sakitnya bukan lagi beban, tetapi cermin yang memantulkan makna baru tentang hidup. Rasa sakit bisa menjadi tempat tumbuhnya kebijaksanaan jika kamu memilih untuk belajar darinya. Di tengah ketidaknyamanan, kamu sedang dilatih untuk menemukan kedamaian dalam hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu belajar menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginanmu, tapi kamu selalu punya pilihan untuk merespons dengan tenang dan bijak. Ketika kamu memeluk rasa sakit dengan kesadaran penuh, tanpa melawannya dengan kebencian, maka perlahan kamu akan menyadari penderitaan bukan musuh, melainkan jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, tentang keteguhan, dan tentang dirimu sendiri. 4. Jaga ketenangan pikiran. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketenangan berasal dari dalam dirimu, jangan mencarinya di luar." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kedamaian bukan sesuatu yang datang dari keadaan, tetapi dari cara kita memandang keadaan itu sendiri. Saat sakit, pikiran mudah dipenuhi dengan kekhawatiran. Apakah aku akan sembuh? Atau mengapa ini terjadi padaku? Pikiran-pikiran itu berputar tanpa henti, menambah beban pada tubuh yang sebenarnya sedang berusaha pulih. Namun, seperti air yang keruh karena terlalu sering diaduk, pikiran yang terus resah tidak akan pernah jernih. Kadang, yang kamu butuhkan hanyalah diam sejenak, menutup mata, dan kembali ke napasmu, ke ruang kecil di dalam dirimu di mana kedamaian selalu ada, menunggu untuk ditemukan. Bayangkan seseorang yang sedang dirawat di rumah sakit, tubuhnya lemah dan pikirannya gelisah. Setiap detik terasa panjang, dan suara mesin di sekitarnya menjadi pengingat konstan bahwa ia tidak sedang baik-baik saja. Tapi suatu hari, ia mulai melakukan hal sederhana. Setiap kali rasa takut datang, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, "Aku masih di sini, aku masih bernapas." Ia mulai menyadari bahwa meski tubuhnya tidak sepenuhnya bisa ia kendalikan, pikirannya masih bisa ia arahkan. Perlahan, rasa cemas yang dulu begitu kuat mulai meredah. Ia belajar bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada rasa sakit, tapi kemampuan untuk tidak membiarkan rasa sakit menguasai segalanya. Pikiran yang tenang adalah obat pertama bagi tubuh yang lelah. Dalam ketenangan, tubuh memiliki ruang untuk memperbaiki diri, dan jiwa menemukan kesempatan untuk beristirahat. Jadi, setiap kali cemas datang menghampiri, kembalilah ke napasmu. Katakan dengan lembut pada dirimu sendiri, "Aku aman, aku sedang berproses, aku sedang sembuh." Karena sesungguhnya, ketenangan batin adalah fondasi dari setiap kesembuhan yang sejati. 5. Lihat rasa sakit sebagai bagian dari alam. Stoikisme mengajarkan bahwa kita adalah bagian dari alam semesta, bukan terpisah darinya. Segala sesuatu di dunia ini tunduk pada hukum alam. Ada siang dan malam, musim hujan dan kemarau, hidup dan mati, bahagia dan sakit. Maka ketika rasa sakit datang, jangan buru-buru menolaknya seolah itu sesuatu yang salah. Anggaplah ia seperti hujan yang turun tanpa diminta, tapi tetap memiliki tujuan, membersihkan udara, menumbuhkan kehidupan, memberi keseimbangan pada bumi. Begitu juga dengan penderitaanmu, mungkin ia datang untuk membersihkan hatimu, menumbuhkan keteguhan, dan menyeimbangkan hidupmu kembali. Bayangkan seseorang yang sedang menghadapi penyakit kronis.
Setiap hari terasa berat dan tubuhnya sering tak mampu melakukan hal-hal sederhana yang dulu mudah. Namun seiring waktu, ia mulai melihat sakitnya bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai cara semesta memperlambat langkahnya. Dulu ia terlalu sibuk, lupa mendengar tubuhnya, lupa menikmati waktu bersama orang-orang yang ia cintai. Kini, di tengah rasa sakit, ia menemukan kembali makna kesederhanaan, kehangatan sapaan, indahnya udara pagi, dan betapa berharganya satu napas tanpa nyeri. Rasa sakit itu yang dulu ia benci, ternyata membawanya pulang ke dirinya sendiri. Poin pentingnya adalah, segalanya bersifat sementara. Rasa sakit pun akan berlalu. Tidak ada badai yang bertahan selamanya. Bahkan, hujan paling deras pun akan berhenti, meninggalkan udara yang lebih segar dan langit yang lebih jernih. Begitu pula denganmu, tubuhmu akan menemukan jalannya untuk pulih. Hatimu akan kembali tenang, dan jiwamu akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, ketika kamu berada di tengah badai rasa sakit, jangan bertanya, kapan ini berakhir? Tapi katakanlah dengan lembut, ini hanyalah bagian dari alam. Aku akan melewatinya. Sebab seperti segala yang hidup di dunia, kamu pun sedang menjalani siklus alam yang akan menuntunmu menuju keseimbangan baru. 6. Latih rasa syukur di tengah keterbatasan. Stoikisme mengajarkan bahwa rasa syukur tidak muncul dari berlimpahnya hal-hal di luar diri, melainkan dari cara kita melihat apa yang kita miliki saat ini. Ketika tubuh melemah dan banyak hal terasa di luar kendali, mudah sekali untuk fokus pada kehilangan. Hal-hal yang tidak lagi bisa dilakukan, impian yang tertunda, atau rasa bebas yang hilang. Namun, justru di tengah keterbatasan itulah latihan syukur menjadi paling bermakna. Rasa syukur bukan sekedar ucapan terima kasih, tetapi sebuah kesadaran mendalam bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap detak jantung adalah bukti kehidupan yang masih berlanjut. Dengan bersyukur, kamu tidak menolak realitas, tapi menerimanya dengan lapang. Dan dari penerimaan itu, lahir kekuatan baru. Bayangkan seseorang yang sedang menjalani pemulihan panjang setelah sakit berat. Hari-harinya terasa monoton, tubuh belum sekuat dulu, langkahnya masih terbatas. Namun, ia mulai menulis jurnal kecil setiap malam, menuliskan 3 hal yang bisa ia syukuri setiap hari. Kadang sesederhana, aku masih bisa mencium aroma hujan, atau hari ini rasa sakitku sedikit berkurang. Semakin ia menulis, semakin ia menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar kosong. Ada kebaikan yang halus, tersembunyi di balik kesulitan. Hanya saja, butuh hati yang tenang untuk melihatnya. Latihan kecil itu membuat jiwanya lebih damai, dan meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya, hatinya mulai sembuh lebih dulu. Poin pentingnya adalah, syukur adalah cara halus untuk berdamai dengan kenyataan. Ia tidak menuntut keadaan untuk berubah, tapi mengubah cara pandangmu terhadap keadaan. Ketika kamu belajar bersyukur atas hal-hal kecil, kamu memberi makna baru pada penderitaanmu. Rasa syukur tidak menghapus rasa sakit, tetapi membuatnya terasa lebih ringan, lebih bisa diterima. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menunggu semuanya sempurna untuk bahagia, tetapi tentang menemukan kebahagiaan kecil di tengah ketidaksempurnaan itu sendiri. 7. Sadari bahwa kamu lebih dari sekadar tubuh. Seringkali, ketika tubuh melemah, pikiran pun ikut runtuh. Kita mulai mengidentifikasi diri dengan rasa sakit yang kita alami, seolah seluruh keberadaan kita hanyalah penderitaan itu. Namun, dalam pandangan Stoik, tubuh hanyalah wadah sementara. Yang abadi adalah jiwamu, keteguhan batinmu, dan nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Tubuh bisa rapuh, tetapi jiwamu tetap bisa kokoh. Ketika kamu mulai menyadari bahwa dirimu jauh lebih luas daripada rasa sakit yang kamu rasakan, kamu akan menemukan kebebasan di tengah penderitaan. Kamu bukan hanya tubuh yang sedang berjuang untuk pulih. Kamu adalah kesadaran yang mampu mencintai, bersyukur, dan tetap berharap meski segalanya terasa berat. Bayangkan seseorang yang kehilangan sebagian kemampuan fisiknya setelah sakit panjang. Ia tidak bisa berlari seperti dulu, tidak bisa bekerja secepat sebelumnya, dan untuk sesaat merasa hidupnya berhenti. Namun, lambat laun ia menemukan cara baru untuk hadir dalam dunia,
dengan menulis, mendengarkan, berbagi cerita, dan memberi semangat kepada orang lain yang juga sedang berjuang. Dari keterbatasan fisik itu, tumbuhlah kepekaan, kasih, dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa meski tubuhnya berubah, nilai dirinya tidak pernah berkurang. Bahkan justru di saat itulah jiwanya bersinar paling terang. Poin pentingnya adalah identitas sejati manusia terletak pada jiwanya, bukan pada penderitaannya. Rasa sakit bisa menyentuh tubuh, tapi tidak bisa menyentuh inti dari siapa kamu sebenarnya. Setiap kali kamu memilih untuk tetap baik meski lelah, tetap bersyukur meski terluka, dan tetap mencintai hidup meski sakit, kamu sedang membuktikan bahwa jiwamu lebih besar dari rasa sakitmu. Dan di sanalah letak keindahan hidup yang sejati, bukan pada kesempurnaan tubuh, tetapi pada keberanian untuk terus mencintai kehidupan, bahkan di tengah luka yang belum sembuh sepenuhnya. Mungkin tubuhmu sedang lemah malam ini. Setiap gerakan terasa berat. Setiap napas terasa penuh perjuangan. Ada hari-hari di mana rasa sakit membuatmu bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Dan meski kamu jarang mengatakannya, jauh di dalam hati, kamu lelah. Lelah berjuang, lelah menahan, lelah berpura-pura kuat di saat semuanya terasa begitu rapuh. Tapi dengarkan ini, kamu tidak lemah hanya karena kamu merasa sakit. Kamu tidak kalah hanya karena tubuhmu sedang beristirahat lebih lama dari yang lain. Kamu masih di sini, masih bertahan, dan itu sudah luar biasa. Jadi, malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, tarik napas perlahan. Rasakan udara yang masuk melewati hidungmu, dingin dan lembut, lalu mengalir perlahan ke dada. Udara itu membawa kehidupan. Kehidupan yang mungkin terasa berat, tapi tetap berharga. Biarkan setiap hembusan napas menjadi tanda bahwa kamu masih punya kesempatan untuk pulih. Perlahan, tapi pasti. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa melakukan banyak hal hari ini. Tidak apa-apa jika satu-satunya yang bisa kamu lakukan hanyalah bernafas dan bertahan. Malam ini bukan tentang menjadi kuat di depan dunia, tapi tentang memberi ruang bagi dirimu untuk merasa dan menyadari bahwa bahkan di tengah sakit, kamu tetap punya cahaya yang tak padam di dalam dirimu. Malam ini bukan tentang apa yang harus kamu capai, tapi tentang bagaimana kamu memberi ruang bagi dirimu untuk berhenti sejenak dan hanya menjadi manusia. Karena dalam sakitmu, kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang diajak untuk mendengarkan tubuhmu dengan cara yang lebih dalam. Sakit seringkali datang bukan sebagai hukuman, tapi sebagai panggilan lembut agar kamu memperlambat langkah, agar kamu kembali menyadari betapa berartinya setiap napas, setiap detak, setiap momen kecil yang mungkin dulu terasa biasa saja. Malam ini bukan tentang berlari mengejar kesembuhan dengan terburu-buru, melainkan tentang menerima bahwa pemulihan juga butuh waktu, butuh sabar, dan butuh cinta dari dirimu sendiri. Ada keheningan yang hanya bisa kamu pahami ketika tubuhmu lemah. Saat dunia terasa jauh dan setiap gerak menjadi berat, di sanalah kamu mulai belajar tentang makna kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan bukan sekedar tentang bisa berdiri tegap, tapi tentang keberanian untuk tetap berharap, meski tubuhmu sedang berjuang. Setiap napas yang kamu ambil malam ini adalah bukti bahwa kamu masih bertahan, dan itu sudah cukup. Tidak ada yang lebih berharga dari keberanian untuk tetap hidup, meski dunia terasa pelan, meski hari-harimu diwarnai dengan rasa sakit. Mungkin kamu merasa kehilangan banyak hal, energi, waktu, kesempatan. Tapi percayalah, sakit tidak pernah benar-benar mencuri segalanya darimu. Ia justru membuka ruang baru, tempat di mana kamu bisa mengenal dirimu lebih dalam. Kamu belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kamu bergerak, tapi seberapa tulus kamu menerima dirimu apa adanya. Di titik ini, dalam kondisi ini, kamu belajar menghargai hal-hal sederhana. Cahaya pagi yang masuk lewat jendela, suara hujan di luar, atau kehangatan dari seseorang yang peduli padamu.
Semua itu menjadi pengingat bahwa hidup masih indah meski kamu sedang tidak dalam keadaan terbaik. Berhentilah sejenak malam ini, bukan untuk menyerah, tapi untuk beristirahat dengan penuh kasih pada diri sendiri. Kamu tidak harus terus kuat setiap waktu. Tidak apa-apa jika hari ini kamu hanya bisa diam, berbaring, dan membiarkan tubuhmu memulihkan diri. Karena dalam diam itulah kehidupan sedang bekerja. Sel-sel tubuhmu sedang memperbaiki diri. Hatimu sedang belajar berdamai. Dan jiwamu sedang memulihkan cahaya yang sempat redup. Sakit mungkin membuatmu melambat, tapi itu tidak berarti kamu berhenti. Kamu hanya sedang bergerak dengan cara yang lebih lembut. Jadi malam ini, izinkan dirimu untuk tenang. Tarik napas dalam-dalam dan ucapkan dalam hati, aku sedang berproses. Aku tidak kalah. Aku sedang pulih. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada kehidupan yang terus mengalir di dalam dirimu, ada cinta yang menunggu untuk tumbuh lagi. Percayalah, rasa sakit ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan tiba saatnya kamu bangun dengan tubuh yang lebih kuat dan hati yang lebih damai. Tapi malam ini cukup beristirahat, karena bahkan dalam kelemahanmu, kamu tetap berharga. Dan dalam setiap napas yang kamu ambil, kamu sedang menuju kesembuhan yang perlahan tapi pasti. Kadang, hidup terasa berat. Ada hari-hari di mana tubuhmu tak lagi sekuat dulu, langkahmu tak selincah seperti dulu, dan setiap harimu terasa seperti pertempuran kecil yang tak terlihat oleh siapapun. Tapi di balik semua rasa lelah dan sakit itu, kamu masih di sini, masih mencoba, masih bertahan, masih bernafas di tengah badai yang tak henti-hentinya. Itu bukan hal yang sederhana. Itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi setiap hari kamu membuktikan satu hal, bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat gagah. Kadang, ia berwujud kesabaran dalam diam dan keberanian dalam air mata yang tertahan. Tidak apa-apa jika kamu merasa lemah hari ini. Tidak apa-apa jika tubuhmu menolak untuk sekuat harapanmu. Kamu tidak sedang kamah, kamu sedang beristirahat, sedang memberi ruang bagi tubuh dan jiwamu untuk memperbaiki diri. Katakan dengan lembut pada dirimu sendiri, aku sedang berproses, aku sedang menuju sembuh, aku tidak harus memaksakan semuanya hari ini. Afirmasi sederhana ini bisa menjadi langkah kecil yang penuh makna, karena dengan menerima keadaanmu saat ini, kamu sedang memberi izin bagi dirimu untuk tumbuh perlahan, tanpa tekanan, tanpa rasa bersalah. Terkadang, di tengah malam yang sunyi, rasa sakit bisa membuatmu merasa sendirian. Kamu mungkin bertanya dalam hati, mengapa aku harus melalui semua ini? Tapi percayalah, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada banyak hal di dunia ini, cinta, doa, harapan, yang secara diam-diam berjalan bersamamu. Tubuhmu sedang berjuang dengan caranya sendiri, bahkan ketika kamu hanya bisa berbaring diam. Setiap tarikan nafas adalah bukti bahwa hidup belum selesai. Ucapkan pelan dalam hati, aku masih di sini, aku masih berharga, aku masih punya harapan. Kamu bukan sekadar seseorang yang sedang sakit, kamu adalah seseorang yang sedang belajar tentang arti kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan bukan selalu tentang bergerak cepat atau menaklukkan dunia, tapi tentang bagaimana kamu tetap memilih untuk hidup meski dunia terasa terlalu berat untuk dipikul. Kamu sedang menjalani perjalanan yang tidak mudah, tapi sangat berarti. Setiap hari yang kamu lewati adalah bukti bahwa kamu berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi rasa sakit, dan berani untuk tetap berharap ketika segalanya tampak tak pasti. Dan malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, berikan ruang bagi dirimu untuk sekadar menjadi manusia yang lelah tapi masih ingin mencoba, yang terluka tapi masih ingin percaya. Tarik napas perlahan dan katakan dalam hati, aku sudah cukup untuk hari ini, aku layak untuk beristirahat, aku pantas mendapatkan kedamaian. Biarkan kata-kata itu menjadi pelukan bagi dirimu sendiri. Tidak ada yang perlu kamu kejar malam ini, tidak ada yang harus kamu buktikan.
Cukup izinkan dirimu beristirahat dalam ketenangan, karena sembuh tidak selalu berarti hilangnya sakit. Kadang, sembuh adalah ketika hatimu mulai berdamai dengan perjalananmu. Mungkin hari-harimu terasa panjang. Setiap pagi datang perlahan, membawa rasa letih yang belum sempat pergi dari kemarin. Tubuhmu terasa berat, langkahmu tak lagi sekuat dulu, dan napasmu terkadang disertai rasa nyeri yang sulit dijelaskan. Ada hari-hari di mana kamu hanya bisa menatap langit-langit kamar, mencoba mencari alasan untuk tetap kuat, meski hati dan tubuhmu terasa ingin menyerah. Namun, meski begitu, kamu tetap di sini, masih bernapas, masih bertahan, masih berjuang dalam diam. Itu bukan hal kecil, itu keberanian yang luar biasa. Ada waktu di mana kamu merasa sendirian, meskipun orang-orang di sekitarmu berusaha memberi semangat. Karena tidak ada yang benar-benar bisa memahami seperti apa rasanya berada di posisimu. Rasa sakit itu, rasa takut itu, hanya kamu yang tahu bagaimana perihnya. Tapi ingatlah, kesendirianmu tidak berarti kamu benar-benar sendiri. Ada kekuatan lembut yang terus hidup di dalam dirimu. Kekuatan yang membuatmu tetap membuka mata setiap pagi dan berkata, "Aku akan mencoba lagi hari ini." Ada malam-malam di mana kamu bertanya dalam hati, "Kapan aku bisa sembuh?" Pertanyaan itu penuh harapan, tapi juga penuh rasa lelah. Tidak apa-apa, kamu tidak harus selalu kuat. Kamu boleh menangis malam ini, kamu boleh merasa rapuh, karena menangis bukan tanda menyerah. Itu cara tubuhmu melepaskan beban yang terlalu lama kamu pendam. Saat air matamu mengalir, biarkan mereka menjadi bukti bahwa kamu masih memiliki harapan. Karena hanya orang yang masih berharap yang bisa menangis atas sesuatu yang ingin diperjuangkan. Rasa takut dan lelah itu manusiawi. Kamu tidak sedang gagal karena merasa lelah. Kamu sedang hidup dan setiap kehidupan punya masa-masa beratnya sendiri. Katakan pada dirimu pelan-pelan, "Aku sedang belajar sabar. Aku sedang belajar menerima. Aku sedang belajar mencintai diriku, bahkan di tengah rasa sakit." Karena terkadang penyembuhan tidak selalu dimulai dari obat atau perawatan, tapi dari penerimaan, dari keyakinan bahwa tubuhmu dan hatimu sedang bersekutu untuk pulih perlahan dengan caranya sendiri. Tapi lihatlah dirimu, kamu masih di sini. Setiap hari, kamu membuka mata, kamu sedang berkata kepada dunia, "Aku belum menyerah." Kamu masih berani menghadapi hari baru, meskipun kamu tidak tahu seperti apa rasanya nanti. Kamu masih mau tersenyum, meski hatimu sering bergetar di antara rasa takut dan harapan. Dan itu luar biasa. Itu bukti nyata bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, ucapkan pelan dalam hati, "Aku bangga pada diriku. Aku berhak untuk sembuh. Aku pantas untuk bahagia." Tidak apa-apa jika malam ini kamu ingin menangis. Tidak perlu menahannya. Air mata bukan tanda kelemahan. Justru seringkali ia adalah bukti bahwa kamu masih punya kekuatan untuk merasakan, untuk bertahan, untuk jujur pada diri sendiri. Biarkan air matamu jatuh tanpa rasa bersalah. Biarkan tubuhmu melepaskan segala yang tidak mampu kamu katakan dengan kata-kata. Karena setiap tetes yang jatuh membawa keluar sedikit beban dari hatimu, sedikit luka dari dalam dirimu yang ingin disembuhkan. Menangis adalah cara jiwa membersihkan diri, memberi ruang bagi harapan untuk tumbuh kembali setelah sekian lama diselimuti oleh rasa lelah. Tidak apa-apa jika kamu merasa rapuh. Kamu manusia, bukan batu. Kamu punya hati yang bisa lelah, tubuh yang bisa sakit, dan jiwa yang kadang goyah. Tapi justru di balik kerapuhan itu, ada kekuatan yang diam-diam tumbuh. Setiap kali kamu memilih untuk bangun meski nyeri masih terasa, setiap kali kamu mencoba tersenyum meski dadamu sesak, disitulah kekuatanmu sedang diuji dan ditempa. Jangan remehkan dirimu hanya karena kamu sedang goyah. Orang yang tetap memilih bertahan di tengah rasa sakit adalah seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang pernah ia sadari. Kekuatan bukan berarti tidak pernah runtuh. Tidak berarti selalu tampak tegar di hadapan dunia.
Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk jatuh, menangis, lalu perlahan berdiri kembali. Meski tubuhmu gemetar, meski langkahmu goyah, meski hatimu masih penuh luka, selama kamu masih mau mencoba, kamu sudah menunjukkan keberanian luar biasa. Tidak ada ukuran pasti tentang seberapa cepat kamu harus pulih. Setiap orang punya waktunya sendiri, dan kamu pun begitu. Bangkit perlahan bukan berarti gagal, itu artinya kamu sedang menghargai proses, memberi kesempatan pada tubuh dan hatimu untuk pulih dengan lembut. Kadang, keberanian tidak tampak dalam teriakan atau tindakan besar. Tidak semua perjuangan butuh sorotan. Ada keberanian yang hanya tampak di balik senyum kecil ketika kamu menahan sakit. Ada kekuatan dalam napas yang tertahan, dalam doa yang diucapkan pelan setiap malam sebelum tidur. Tidak ada yang bisa benar-benar mengukur betapa besar perjuanganmu kecuali kamu sendiri. Dan percayalah, perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Setiap hari kamu memilih untuk bertahan adalah langkah menuju kesembuhan, meski perlahan, meski belum sepenuhnya terlihat. Karena sesungguhnya, keberanian bisa sesederhana tetap bernafas, tetap berharap, dan tetap percaya bahwa esok hari masih pantas untuk diperjuangkan. Saat dunia terasa gelap dan tubuhmu terasa lemah, cukup katakan pada dirimu sendiri, "Aku masih di sini, aku masih berjuang." Tidak perlu memaksakan diri untuk selalu kuat. Cukup terus bertahan satu hari lagi, satu napas lagi, satu doa lagi. Karena setiap hari yang kamu lalui, sekecil apapun langkahnya, adalah bukti bahwa kamu sedang menuju sembuh, menuju damai, menuju versi dirimu yang lebih kuat dan lebih penuh cinta. Lihat tubuhmu, betapa luar biasanya ia. Setiap inci darinya adalah keajaiban yang diciptakan untuk bertahan, untuk menyembuhkan, untuk melindungi hidupmu, bahkan saat kamu merasa tidak lagi punya tenaga. Meski sakit, tubuhmu tidak menyerah. Ia masih berjuang setiap detik, tanpa lelah, tanpa henti. Mungkin kamu tidak selalu bisa merasakannya, tapi di dalam dirimu ada ribuan sel yang sedang bekerja keras, memperbaiki, memulihkan, dan melindungi. Tubuhmu bukan musuhmu, ia bukan sumber penderitaanmu, ia adalah sahabatmu yang sedang kelelahan, tapi tetap berusaha menepati janjinya untuk membuatmu bertahan di dunia ini. Sel darahmu bekerja tanpa henti, mengalir membawa kehidupan ke setiap bagian tubuhmu. Hatimu berdetak tanpa perlu diminta, seolah berkata, "Aku masih di sini, aku belum menyerah." Nafasmu naik turun, perlahan tapi pasti, menjadi irama lembut yang menandakan kamu masih memiliki waktu, masih memiliki harapan. Dan bahkan di saat tubuhmu terasa lemah, sistem di dalam dirimu tetap bergerak, bekerja dalam diam, memulihkan luka yang tak terlihat. Setiap detak, setiap tarikan napas adalah bukti bahwa kamu masih punya kekuatan untuk melanjutkan. Kamu tidak perlu melawan tubuhmu, kamu hanya perlu belajar mempercayainya lagi, memberi waktu dan kasih yang selama ini mungkin kamu lupakan. Tubuhmu tidak melawanmu. Ia sedang berusaha bersamamu. Ia menahan rasa sakit bukan karena ingin membuatmu menderita, tapi karena ia sedang berjuang memperbaiki sesuatu di dalam dirimu. Seperti prajurit yang bertempur dalam senyap, tubuhmu sedang berperang untuk kesembuhanmu. Maka, perlakukan tubuhmu dengan lembut. Ucapkan terima kasih padanya. Sentuh dadamu dan rasakan degup jantungmu. Itu bukan sekadar denyut kehidupan. Itu adalah tanda bahwa kamu masih punya kesempatan, masih diberi waktu untuk pulih, untuk mencintai, untuk hidup lebih dalam dari sebelumnya. Dan hatimu, meski lelah, ia masih berdenyut dengan kasih. Ia masih mampu mencintai, meski seringkali disakiti oleh rasa putus asa. Ia masih mampu bersyukur, meski setiap hari dipenuhi rasa nyeri. Ia masih mampu berharap, meski kamu sendiri kadang ingin menyerah. Di dalam hatimu, ada cahaya kecil yang tidak pernah padam. Cahaya itu adalah harapan.
keberanian, dan cinta yang terus kamu berikan pada dirimu sendiri. Dan selama cahaya itu masih menyala, kamu belum kalah. Kamu tidak didefinisikan oleh sakitmu, tapi oleh caramu memilih untuk tetap hidup di tengah rasa sakit itu. Kamu adalah bukti bahwa keteguhan tidak selalu tampak gagah. Kadang ia hadir dalam bentuk seseorang yang masih tersenyum di tengah rasa perih, seseorang yang masih percaya bahwa esok hari bisa lebih baik dari hari ini. Lihatlah dirimu sekali lagi. Kamu bukan hanya bertahan, kamu sedang bertumbuh, sedang belajar, sedang bertransformasi menjadi sosok yang lebih kuat, lebih penuh kasih, dan lebih hidup daripada sebelumnya. Malam ini, lepaskan semua rasa bersalah yang mungkin selama ini kamu simpan jauh di dalam dada. Rasa bersalah karena merasa lemah, karena tidak bisa melakukan semua hal seperti dulu, atau karena merasa menjadi beban bagi orang lain. Lepaskan semuanya perlahan, seperti daun yang jatuh dengan tenang ke tanah. Kamu tidak harus terus menanggung perasaan itu. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa kamu lakukan hari ini, tapi tentang bagaimana kamu bisa tetap bertahan dengan hati yang tulus. Tidak apa-apa jika kamu tidak sekuat kemarin. Tidak apa-apa jika langkahmu melambat. Karena setiap napas yang kamu ambil malam ini adalah bukti keberanian. Keberanian untuk tetap hidup di tengah badai yang tidak terlihat oleh orang lain. Jangan salahkan dirimu karena tidak seproduktif dulu. Tubuhmu sedang berusaha keras, jauh lebih keras daripada yang terlihat dari luar. Apa yang bagi orang lain tampak sederhana, seperti berdiri, tersenyum, atau hanya membuka mata di pagi hari, bagi kamu mungkin adalah perjuangan besar. Dan perjuangan itu pantas dihargai. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang menyembuhkan diri. Kadang, penyembuhan memang tidak tampak dalam bentuk kemajuan yang cepat, tapi dalam ketulusanmu untuk mencoba, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jadi malam ini, berikan dirimu izin untuk berhenti berjuang sejenak, untuk hanya bernafas dan percaya bahwa itu pun sudah cukup. Kamu bisa melewati malam ini, dan esok hari menjadi lebih baik. Kamu sedang melalui jalan yang berbeda, jalan yang mungkin lebih sunyi, tapi juga lebih bermakna. Di jalan ini, kamu belajar hal-hal yang tidak semua orang mengerti. Bagaimana rasanya menghargai detak jantung yang stabil? Bagaimana rasanya mensyukuri hari di mana tubuhmu terasa sedikit lebih ringan? Atau bagaimana indahnya bisa tertawa di tengah rasa sakit? Jalan ini tidak mudah, tapi di setiap langkahnya ada pelajaran tentang keteguhan hati dan penerimaan. Kamu tidak berjalan di jalan yang salah. Kamu hanya berjalan di jalan yang mengajarkanmu tentang makna hidup yang lebih dalam, lebih manusiawi. Kamu sedang belajar tentang kesabaran, tentang menunggu tubuhmu pulih tanpa kehilangan harapan. Kamu belajar untuk tidak lagi terburu-buru, untuk tidak lagi mengukur hidup dari apa yang bisa kamu capai, tapi dari seberapa besar cinta yang masih kamu rasakan di tengah kesakitan. Mungkin kamu tidak bisa bergerak secepat orang lain, tapi kamu punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan untuk menerima bahwa semua hal punya waktunya sendiri. Penyembuhan bukan perlombaan. Ia adalah perjalanan lembut yang hanya bisa dijalani dengan hati yang sabar. Dan di antara semua ketidakpastian itu, kamu juga sedang belajar tentang menerima. Menerima bahwa tubuhmu berubah, bahwa beberapa hal mungkin tidak akan sama lagi, tapi hidup tetap punya arti. Menerima bahwa setiap hari akan jadi mudah, tapi setiap hari tetap layak dijalani. Ketika kamu bisa menerima dirimu dengan segala keterbatasan dan rasa sakitnya, kamu sedang menunjukkan bentuk keberanian yang paling tulus. Karena menerima bukan tanda menyerah. Itu tanda bahwa kamu memilih untuk berdamai dengan kenyataan tanpa kehilangan harapan untuk hari esok. Kamu juga sedang belajar mencintai dirimu sendiri, bahkan ketika tubuhmu sedang tidak sempurna. Cinta yang kamu berikan pada dirimu malam ini, lewat istirahat, lewat doa, lewat keikhlasan, adalah bentuk cinta yang paling murni. Cinta yang tidak bergantung pada apa yang bisa kamu lakukan, tapi pada siapa kamu sebenarnya. Kamu masih berharga, kamu masih pantas dicintai, dan kamu masih layak untuk bahagia.
Jadi malam ini, biarkan dirimu dirangkul oleh kelembutan itu. Kamu tidak harus melakukan apapun untuk membuktikan nilaimu. Cukup bernafas, cukup hadir, cukup menjadi dirimu. Karena itu saja sudah indah, sudah cukup, dan sudah berarti. Jadi, malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, katakan perlahan dalam hatimu, "Aku tidak lemah, aku sedang berjuang." Ucapkan dengan penuh keyakinan, karena memang itulah kenyataannya. Kamu tidak lemah hanya karena tubuhmu terasa rapuh. Kamu tidak lemah hanya karena ada hari-hari di mana kamu tidak bisa melakukan banyak hal. Justru, keberanianmu untuk terus bangun setiap hari, untuk terus bernafas meski rasa sakit masih ada, adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Banyak orang mungkin tidak mengerti betapa sulitnya perjuangan yang kamu jalani, tapi itu tidak mengurangi nilainya. Kamu adalah pejuang, dan setiap langkah kecilmu, sekecil apapun, adalah kemenangan yang patut dirayakan. Katakan juga, "Aku tidak kalah, aku hanya butuh waktu." Tidak semua kesembuhan datang dengan cepat. Ada hal-hal yang membutuhkan proses, dan tubuhmu sedang menempuh proses itu dengan setia. Kadang kamu merasa stagnan, seolah tidak ada kemajuan. Tapi percayalah, penyembuhan tidak selalu terlihat dari luar. Ada perbaikan kecil yang terjadi di dalam dirimu, perlahan, diam-diam, tapi nyata. Jadi jangan terburu-buru, jangan menilai dirimu dari kecepatan sembuhmu. Waktu adalah bagian dari proses pemulihan, dan setiap hari yang kamu jalani adalah satu langkah lebih dekat menuju keseimbangan dan ketenangan. Tiap nafas yang kuambil adalah langkah menuju kesembuhan. Setiap tarikan nafas adalah tanda bahwa tubuhmu masih bekerja, bahwa kehidupan masih berjalan di dalam dirimu. Mungkin kamu belum bisa berlari, mungkin kamu masih harus beristirahat, tapi nafasmu yang terus mengalir meski kamu lelah adalah bukti bahwa harapan belum pergi. Saat kamu menarik nafas malam ini, rasakan udara itu membawa kekuatan baru. Bayangkan setiap hembusan nafas membuang sedikit rasa sakit, sedikit kecemasan, sedikit ketakutan. Biarkan tubuhmu tahu bahwa ia tidak sendiri dalam berjuang, bahwa kamu pun hadir untuknya, mendukungnya, dan mempercayainya untuk sembuh dengan caranya sendiri. Tubuhku mungkin lelah, tapi semangatku masih hidup. Kalimat itu adalah pengingat bahwa penyakit tidak bisa memadamkan cahaya dalam dirimu. Mungkin tubuhmu butuh istirahat, tapi hatimu masih bisa berdoa. Mungkin fisikmu melemah, tapi jiwamu tetap berani berharap. Kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam otot yang kuat atau langkah yang cepat. Kadang, ia justru hidup dalam keteguhan hati yang lembut, dalam keyakinan bahwa kamu masih bisa melewati ini semua. Jadi saat kamu merasa lelah, biarkan semangat itu memelukmu lembut, berkata pelan, "Aku masih di sini, aku belum selesai." Karena selama semangatmu masih menyala, harapan itu tidak akan pernah benar-benar padam. Biarkan kalimat-kalimat itu menjadi selimut bagi jiwamu malam ini. Biarkan kata-kata itu menyelimuti bagian dirimu yang selama ini terluka, menenangkan pikiran yang gelisah, dan memberi ruang bagi hatimu untuk beristirahat. Kata-kata sederhana itu bukan sekedar afirmasi. Mereka adalah bentuk kasih sayang untuk dirimu sendiri. Mereka adalah pengingat bahwa kamu layak merasa damai. Meski dunia di luar masih terasa tak pasti, tidak ada yang menuntutmu untuk selalu kuat malam ini. Kamu boleh merasa lelah, kamu boleh merasa takut, tapi jangan lupakan bahwa di balik rasa itu masih ada harapan yang berdenyut lembut di dalam dirimu. Kamu tidak sendirian. Meskipun kadang rasanya dunia tidak mengerti, selalu ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga langkahmu. Entah itu doa orang yang mencintaimu, harapan kecil yang kamu simpan dalam hati, atau tangan lembut semesta yang menuntunmu melewati hari-hari berat. Kamu tidak berjalan sendirian di jalan ini. Ada kasih yang mengelilingimu, meski tidak selalu terlihat. Jadi, malam ini, biarkan hatimu percaya bahwa kamu aman. Kamu sedang dalam perjalanan menuju kesembuhan,
Dan setiap detik yang kamu lalui adalah bagian dari mujizat yang perlahan bekerja di dalam dirimu. Ada cinta yang mengelilingimu meski mungkin kamu tidak selalu menyadarinya. Kadang cinta itu hadir dalam bentuk yang sederhana, dalam senyum seseorang yang menyapamu, dalam perhatian kecil dari orang terdekat, atau bahkan dalam keheningan yang terasa menenangkan. Tidak semua cinta berbentuk pelukan atau kata-kata manis. Kadang, cinta itu hadir sebagai kehadiran yang diam tapi nyata. Ia menjaga tanpa harus terlihat. Ia mendoakan tanpa harus diucapkan. Dan meski hari-harimu terasa sepi, percayalah kamu tidak benar-benar sendiri. Ada begitu banyak cinta yang berputar di sekitarmu, menunggu untuk kamu rasakan, menunggu untuk kamu percayai. Ada doa yang mungkin tak kamu dengar, tapi tetap sampai padamu. Doa-doa itu melayang lembut di udara, dari orang-orang yang peduli padamu, dari keluarga, teman, bahkan dari orang-orang yang hanya sempat mengenalmu sebentar. Mereka berdoa agar kamu diberi kekuatan, agar rasa sakitmu berkurang, agar harapanmu tetap hidup. Mungkin kamu tidak mendengar mereka, tapi doa itu tetap bekerja dengan caranya sendiri. Ia hadir dalam keajaiban kecil, dalam hari yang terasa sedikit lebih ringan, dalam senyum yang tiba-tiba muncul di tengah lelah, atau dalam rasa damai yang datang tanpa sebab. Doa itu adalah energi kebaikan yang tidak pernah hilang arah. Ia selalu menemukan jalannya menuju hatimu. Bahkan semesta pun tahu, kamu pantas untuk sembuh. Alam punya caranya sendiri untuk memelukmu, lewat angin yang lembut, sinar matahari yang menyapa, atau hujan yang turun perlahan. Semua itu adalah tanda bahwa kehidupan masih berpihak padamu, bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk merasakan, untuk tumbuh, untuk kembali menemukan makna di balik semua ini. Sakit bukanlah hukuman, tapi perjalanan yang penuh makna. Semesta tidak sedang menjauh darimu. Ia sedang menuntunmu untuk lebih mengenal dirimu sendiri, untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik luka dan rasa lelah. Kamu pantas untuk hidup dengan damai. Kamu pantas untuk merasa tenang, bahkan di tengah proses penyembuhan yang penuh ketidakpastian. Kamu pantas untuk merasa cukup, tanpa harus membandingkan dirimu dengan siapapun. Damai bukan berarti semuanya sempurna. Tapi, ketika kamu bisa menerima hidup apa adanya, dengan segala luka, segala proses, dan segala rasa yang datang bersamanya, biarkan kedamaian itu tumbuh perlahan di dalam hatimu, seperti bunga yang mekar setelah musim hujan panjang. Kamu tidak harus memaksanya, cukup beri ruang, beri waktu, dan percayalah bahwa kedamaian itu akan datang ketika kamu siap menerimanya. Lihatlah ke sekelilingmu. Ada begitu banyak hal kecil yang masih bisa membuatmu bersyukur. Suara hujan yang menenangkan, cahaya pagi yang lembut, atau tatapan hangat seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Semua itu adalah pengingat bahwa hidup masih memiliki keindahan, meski tidak selalu sempurna. Kadang kita terlalu fokus pada rasa sakit hingga lupa bahwa kebahagiaan bisa hadir dalam bentuk yang sederhana. Tidak apa-apa jika kamu belum bisa tertawa lepas, asalkan kamu masih mau membuka hati untuk merasakan hal-hal kecil yang membuat hidup lebih berarti. Dan lihatlah dirimu, kamu sudah berjalan sejauh ini. Kamu sudah melalui hari-hari yang berat, malam-malam yang penuh air mata, tapi kamu masih di sini. Itu bukan hal kecil, itu bukti dari keberanianmu. Setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah tanda bahwa kamu tidak menyerah. Kamu sedang belajar untuk mempercayai hidup lagi, untuk mempercayai tubuhmu lagi, dan untuk mempercayai bahwa kamu layak mendapatkan hari yang lebih baik. Jangan remehkan prosesmu, karena setiap perjuangan yang kamu jalani adalah bagian dari penyembuhan itu sendiri. Jadi malam ini, ketika dunia terasa sunyi dan hatimu mulai tenang, izinkan dirimu merasakan kasih yang mengelilingimu. Bayangkan cinta itu seperti cahaya hangat yang menyelimuti tubuhmu perlahan, menenangkan setiap bagian yang sakit, menyalakan kembali semangat yang sempat redup. Biarkan doa-doa yang tak terdengar itu menjadi kekuatan yang menuntunmu melalui malam ini. Biarkan semesta memelukmu dengan lembut, seolah berkata kamu tidak sendiri, kamu dicintai, kamu sedang menuju sembuh. Dan jika besok kamu bangun dengan rasa sakit yang sama, jangan takut.
Rasa sakit itu bukan musuhmu. Ia hanyalah pesan lembut dari tubuhmu bahwa ia masih berjuang bersamamu. Kadang, proses penyembuhan tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu cepat, tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana rasa nyeri datang tanpa alasan, membuatmu ingin menyerah, membuatmu bertanya, "Kenapa harus aku?" Tapi percayalah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap detik kamu bertahan, setiap kali kamu menenangkan diri di tengah rasa sakit, kamu sedang menulis bab baru dari kisah keberanianmu sendiri. Itu bukan tanda kegagalan. Kesembuhan bukan perlombaan, dan kamu tidak sedang tertinggal. Tidak ada ukuran waktu yang pasti untuk sembuh. Ada orang yang pulih dalam hitungan minggu. Ada pula yang butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan semuanya tetap berharga. Kegagalan bukan ketika kamu merasa sakit, tapi ketika kamu berhenti percaya bahwa tubuhmu mampu bangkit lagi. Maka jangan ukur irimu dari seberapa cepat kamu pulih, tapi dari seberapa besar keberanianmu untuk tetap mencoba meski rasa sakit itu belum juga hilang. Itu hanya berarti kamu masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Kamu masih diberi waktu untuk memperbaiki, untuk memperlambat langkah, dan untuk mendengarkan tubuhmu dengan lebih lembut. Kadang kesempatan tidak selalu datang dalam bentuk yang indah. Ia datang dalam bentuk hari yang sama, rasa sakit yang sama, tapi dengan hati yang sedikit lebih kuat. Hari esok adalah ruang baru, ruang untuk berharap, untuk belajar memahami arti kesabaran, dan untuk memberi tubuhmu waktu yang ia butuhkan tanpa tekanan. Kamu tidak sedang terjebak, kamu sedang berproses. Dan proses itu adalah bagian dari keajaiban hidupmu. Perlahan, tubuhmu akan pulih. Tidak dengan keajaiban yang tiba-tiba, tapi dengan langkah kecil yang konsisten. Dengan tidur yang cukup, dengan doa yang tulus, dengan keyakinan yang tidak kamu lepaskan meski malam terasa panjang. Setiap sel dalam tubuhmu bekerja dengan diam, memperbaiki, memperbarui, memulihkan. Biarkan proses itu berjalan tanpa kamu paksa. Percayalah bahwa di balik setiap detik yang terasa berat, tubuhmu sedang mempersiapkanmu untuk hari yang lebih baik. Kamu tidak stagnan, kamu sedang tumbuh, perlahan, tapi pasti. Hatimu akan tenang, meski jalannya tidak selalu lurus. Ada hari di mana kamu akan merasa kuat, dan ada pula hari di mana air mata menjadi teman yang paling setia. Tidak apa-apa, itu bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa kamu masih manusia yang merasakan. Dan dalam setiap rasa itu, ada keindahan kecil yang sering terlupakan. Kemampuanmu untuk tetap mencintai hidup meski kamu sedang terluka. Tenang bukan berarti tidak ada badai, tapi ketika kamu belajar menari di tengah hujan, belajar percaya bahwa badai pun akan berlalu. Dan jiwamu akan menemukan jalannya menuju terang. Tidak peduli seberapa gelap hari ini terasa, selalu ada cahaya yang menunggu di ujung jalan. Kadang kamu tidak bisa melihatnya karena tertutup kabut rasa takut atau lelah, tapi cahaya itu tidak pernah padam. Ia menunggumu dengan sabar, menuntun langkahmu satu demi satu, sampai kamu kembali berdiri dengan senyum yang tulus. Jangan terburu-buru menemukan terang itu. Cukup berjalan, cukup percaya, karena setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, sedang membawamu lebih dekat ke sana. Karena di dalam dirimu masih ada cahaya, kecil tapi nyata. Cahaya itu hidup dari keberanianmu untuk bangun setiap pagi, dari keikhlasanmu menerima hari apa adanya, dari kasih yang masih kamu berikan meski hatimu lelah. Cahaya itu mungkin redup saat ini, tapi ia tidak pernah mati. Ia tumbuh setiap kali kamu berkata, "Aku akan mencoba lagi." Ia menguat setiap kali kamu memilih untuk berharap. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menengok ke belakang, kamu akan menyadari bahwa cahaya yang kamu jaga itulah yang menuntunmu melewati semua gelap yang pernah kamu takutkan. Malam ini, biarkan dirimu beristirahat. Kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk terlihat kuat sepanjang waktu.
Ada saatnya tubuh dan hatimu butuh diam, butuh hening, butuh keheningan untuk pulih. Biarkan malam membungkusmu dengan tenang, biarkan napasmu melambat, dan biarkan dunia di luar sana berputar tanpa harus kamu ikuti. Malam bukan tentang menyelesaikan apa yang tertunda, tapi tentang memberi izin pada diri sendiri untuk berhenti sejenak, karena istirahat bukan bentuk kelemahan. Itu adalah bentuk cinta paling lembut yang bisa kamu berikan kepada tubuhmu yang terus berjuang tanpa lelah. Letakkan semua beban yang kamu bawa hari ini, semua ketakutan, semua rasa bersalah, semua pertanyaan yang tak kunjung terjawab, lepaskan satu persatu. Kamu tidak harus memikirkan semua hal sekaligus. Tidak semua luka harus segera disembuhkan malam ini. Kadang, yang kamu butuhkan hanyalah tenang dan percaya bahwa waktu akan membawa jawaban dengan caranya sendiri. Seperti laut yang kembali tenang setelah badai. Begitu pula hatimu akan menemukan danainya ketika kamu berhenti melawan dan mulai menerima bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah. Tutup matamu dan percayalah bahwa dunia ini tidak sepenuhnya gelap. Ada cahaya yang menunggu di balik rasa sakit. Ada harapan kecil yang tumbuh di antara hari-harimu yang berat. Mungkin kamu tidak bisa melihatnya sekarang, tapi setiap napas yang kamu ambil sedang membawamu lebih dekat ke sana. Percayalah, tubuhmu mendengar doa-doa yang kamu bisikkan setiap malam. Ia tidak berhenti berusaha untuk memulihkanmu, sekecil apapun kemajuannya. Jadi, malam ini biarkan dirimu mempercayakan segalanya. Pada waktu, pada semesta, pada kekuatan yang masih ada dalam dirimu. Kamu tidak sendirian. Ada cinta yang mengelilingimu, meski kadang tidak terlihat. Ada orang-orang yang diam-diam mendoakanmu, yang berharap kamu sembuh, yang ingin melihat senyummu kembali bersinar. Bahkan semesta pun berpihak padamu, menuntunmu perlahan agar kamu tidak kehilangan arah. Kamu mungkin merasa sendirian dalam perjuangan ini, tapi percayalah, tidak ada langkah yang benar-benar sepi. Setiap harapan, setiap doa, setiap cinta yang pernah kamu tanam, semuanya sedang bekerja untuk menguatkanmu. Kamu tidak kalah. Sakit bukanlah kekalahan dan kesembuhan bukan satu-satunya kemenangan. Menjalani hari-hari dengan tubuh yang lemah tapi hati yang kuat adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Setiap kali kamu memilih untuk bangun, untuk tersenyum, untuk berkata, "Aku akan mencoba lagi," kamu sudah menang. Kemenanganmu bukan tentang seberapa cepat kamu sembuh, tapi tentang bagaimana kamu terus memilih untuk hidup meski sakit mencoba menghentikan langkahmu. Kamu bukan korban dari keadaan, kamu adalah pejuang yang sedang menapaki jalannya menuju cahaya. Kamu hanya sedang dipersiapkan untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Mungkin saat ini kamu merasa rapuh, tapi justru dari kerentanan itulah kekuatanmu tumbuh. Rasa sakit mengajarkanmu untuk memahami hidup dengan lebih dalam, untuk menghargai hal-hal kecil yang dulu mungkin kamu abaikan. Setiap malam yang kamu lalui dengan air mata, setiap pagi yang kamu jalani dengan langkah berat, sedang membentuk keteguhan hati yang luar biasa dalam dirimu. Kamu sedang belajar menerima, bukan menyerah. Sedang belajar mencintai, bahkan dalam keadaan yang tidak sempurna. Kamu akan menjadi lebih tenang, lebih penuh kasih pada dunia dan terutama pada dirimu sendiri. Suatu hari nanti, ketika kamu menengok ke belakang, kamu akan melihat betapa jauh kamu telah melangkah. Kamu akan tersenyum, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu tahu kamu tidak menyerah. Malam ini mungkin terasa sunyi, tapi di dalam sunyi itu ada keajaiban kecil yang bekerja. Sebuah kekuatan yang sedang memulihkanmu dari dalam. Jadi biarkan malam ini menjadi milikmu. Biarkan tubuhmu beristirahat. Biarkan hatimu tenang dan biarkan dirimu percaya bahwa besok kamu akan sedikit lebih kuat dari hari ini. Kamu akan menjadi lebih tenang,
lebih penuh kasih pada dunia dan terutama pada dirimu sendiri. Tenang bukan berarti kamu berhenti berjuang, tapi karena kamu akhirnya belajar berdamai dengan apa yang tak bisa kamu ubah. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan tergesa-gesa, bahwa penyembuhan membutuhkan waktu, dan waktu itu tidak pernah sia-sia. Dalam setiap diam, dalam setiap napas yang terasa berat, ada proses lembut yang sedang membentuk kekuatan baru di dalam dirimu. Ketika kamu mulai menerima dirimu apa adanya, dengan segala luka, rasa sakit, dan ketidaksempurnaan, di sanalah kedamaian perlahan tumbuh. Suatu hari nanti, ketika kamu menengok ke belakang, kamu akan menyadari betapa luar biasanya perjalanan ini. Kamu akan melihat bahwa setiap tangisan yang kamu tahan, setiap malam yang kamu lewati dengan nyeri, ternyata tidak pernah sia-sia. Semua itu membentuk keberanian yang tidak bisa diajarkan siapapun, hanya bisa kamu alami sendiri. Kamu akan menyadari bahwa rasa sakit ini bukan hukuman, tapi cara semesta mengajarkanmu arti ketabahan dan cinta yang sesungguhnya. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang hancur, tapi sebagai seseorang yang berhasil tumbuh di antara serpihan, seseorang yang tetap bersinar meski diterpa gelap. Kamu akan tersenyum, bukan karena semuanya akhirnya mudah, tapi karena kamu tahu kamu tidak menyerah. Ada rasa bangga yang tenang ketika kamu tahu bahwa kamu telah melewati sesuatu yang dulu kamu pikir tidak akan sanggup. Kamu telah melewati hari-hari yang berat, malam-malam tanpa tidur, dan ketakutan yang sempat membuatmu gemetar. Namun, kamu masih di sini, masih bernafas, masih mencoba, masih hidup. Senyummu nanti bukan tanda bahwa rasa sakit telah hilang sepenuhnya, melainkan bukti bahwa kamu mampu menari di tengah luka, bahwa kamu menemukan cara untuk hidup meski keadaan tidak sempurna. Malam ini mungkin terasa sunyi, tapi di dalam kesunyian itu ada kekuatan yang sedang bekerja. Jangan takut pada hening, karena di sanalah tubuhmu memperbaiki dirinya dan jiwamu belajar untuk tenang. Di balik keheningan malam, ada bisikan lembut dari kehidupan yang berkata, "Kamu tidak sendirian, aku masih menjagamu." Biarkan kesunyian itu menjadi ruang bagi hatimu untuk bernafas lega, untuk melepaskan semua yang tidak lagi perlu kamu bawa. Tidak semua penyembuhan datang dengan suara atau cahaya. Sebagian datang dalam diam, perlahan, tapi pasti. Ada keajaiban kecil yang bekerja di dalam dirimu saat ini. Mungkin kamu tidak bisa melihatnya, tapi tubuhmu sedang berusaha. Setiap sel sedang memperbaiki diri. Setiap detak jantung membawa pesan kehidupan. Dan meski prosesnya lambat, itu tetaplah kemajuan. Kamu tidak stagnan. Kamu sedang tumbuh, sedang pulih, sedang belajar mempercayai tubuhmu sendiri lagi. Izinkan dirimu bersyukur untuk setiap langkah kecil itu, karena kesembuhan bukanlah garis lurus. Ia adalah perjalanan penuh liku yang justru membuatmu lebih manusiawi. Jadi, biarkan malam ini menjadi milikmu sepenuhnya. Biarkan rasa lelahmu beristirahat di pelukan malam. Biarkan pikiranmu berhenti memaksa diri untuk kuat setiap waktu. Kamu telah berjuang cukup hari ini, dan tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, untuk hanya berbaring dan mendengarkan detak jantungmu yang masih setia bekerja. Malam ini, dunia tidak menuntutmu untuk apapun, hanya untuk beristirahat, untuk mempercayakan segalanya kepada waktu, dan untuk memberi ruang pada dirimu agar bisa pulih dengan caramu sendiri. Biarkan tubuhmu beristirahat, biarkan hatimu tenang, dan biarkan dirimu percaya bahwa besok kamu akan sedikit lebih kuat dari hari ini. Mungkin kekuatan itu belum besar, tapi itu cukup. Setiap pagi yang kamu hadapi dengan keberanian kecil adalah tanda bahwa harapan masih hidup. Percayalah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semua rasa sakit, semua tangisan, semua doa yang kamu panjatkan, semuanya sedang membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Jadi malam ini, sebelum kamu tertidur, peluk dirimu dengan penuh kasih. Katakan dalam hati, "Aku sudah cukup, aku sedang berproses, dan aku akan terus mencoba."
Ingat dan tanamkan pada dirimu sendiri. Berbicaralah pada hati kecilmu tentang kekuatan, harapan, kesembuhan, dan cinta diri. Kekuatan bukan selalu tentang berdiri tegak tanpa goyah. Kadang, kekuatan hadir dalam bentuk keberanian kecil untuk tetap membuka mata di pagi hari meski tubuh masih terasa lemah. Setiap kali kamu menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menghadapi hari yang baru, meski ada rasa sakit yang menghampiri, disitulah kekuatanmu bersinar diam-diam. Kekuatan tidak selalu tampak dalam tindakan besar, tapi dalam keputusan sederhana untuk tidak menyerah, untuk terus berjalan meski langkahmu tertatih. Dan meskipun dunia tidak melihat perjuanganmu sepenuhnya, tubuh dan jiwamu tahu betapa luar biasanya kamu bertahan sejauh ini. Kadang, kekuatan berarti membiarkan diri beristirahat, karena berani berhenti bukan tanda lemah, melainkan bukti bahwa kamu cukup bijak untuk mendengarkan dirimu sendiri. Ketika kamu memilih untuk merawat tubuhmu, memberi waktu bagi hatimu untuk pulih, itu juga bagian dari perjuangan. Kamu sedang menegakkan makna baru dari kata kuat, bukan dengan menolak rasa sakit, tapi dengan menerimanya, memeluknya, dan perlahan belajar hidup berdampingan dengannya. Di setiap malam yang kamu lalui dengan air mata, di setiap pagi yang kamu sambut dengan napas berat, ada kekuatan sunyi yang tumbuh tanpa kamu sadari, kekuatan untuk tetap percaya meski dunia terasa tidak adil. Dan di tengah semua itu, ingatlah, kekuatan tidak pernah berarti kamu harus melawan segalanya sendirian. Terkadang, kekuatan sejati justru muncul ketika kamu berani meminta bantuan, ketika kamu membiarkan cinta orang lain menenangkan hatimu. Kamu boleh rapuh, kamu boleh lelah, dan kamu boleh berhenti sejenak untuk menangis. Karena bahkan di saat kamu merasa paling lemah, semesta tahu bahwa kamu masih berjuang. Kekuatanmu bukan diukur dari seberapa cepat kamu sembuh, tapi dari seberapa tulus kamu tetap berusaha untuk hidup hari demi hari, napas demi napas. Harapan tidak selalu datang dalam bentuk cahaya terang yang menembus pekatnya malam. Kadang, ia hadir begitu lembut, seperti cahaya kecil di ujung kegelapan yang hampir padam. Di saat tubuhmu terasa begitu lelah dan jiwamu nyaris menyerah, harapan berbicara pelan dalam hatimu, "Aku akan baik-baik saja." Kalimat itu sederhana, tapi memiliki kekuatan besar untuk menahanmu tetap berdiri di tengah badai. Percayalah, setiap malam yang panjang akan berakhir juga, dan setiap fajar selalu membawa kemungkinan baru, sekecil apapun itu. Harapan bukan tentang menunggu sesuatu yang ajaib terjadi dalam sekejap, melainkan tentang mempercayai proses yang berjalan pelan, kadang tak terlihat, tapi nyata bekerja di dalam dirimu. Mungkin kesembuhanmu tidak datang secepat yang kamu inginkan, dan mungkin rasa sakit itu masih sering kembali tanpa diundang. Tapi setiap kali kamu memilih untuk tetap berharap, kamu sedang menyalakan kembali cahaya kecil dalam hidupmu, cahaya yang menuntun langkahmu melewati gelap. Harapan adalah energi yang membuatmu tetap tersenyum di antara air mata, tetap berdoa di tengah keraguan, tetap mencoba di tengah keputusasaan. Ia tumbuh bukan dari keajaiban luar, melainkan dari keberanianmu untuk percaya bahwa esok bisa lebih baik dari hari ini. Dan selama harapan itu masih hidup di dalam dirimu, tidak ada yang benar-benar berakhir. Selalu ada kesempatan untuk sembuh, untuk pulih, dan untuk kembali menemukan makna dari setiap nafas yang kamu ambil. Kesembuhan bukan sekadar tentang tubuh yang kembali berfungsi seperti semula, tapi juga tentang perjalanan batin yang perlahan menemukan kedamaian setelah rasa sakit. Ia bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, seperti keajaiban yang jatuh dari langit, melainkan proses yang tumbuh diam-diam, seperti matahari yang perlahan muncul dari balik kabut tebal. Kadang, kesembuhan berarti berani mengakui bahwa hari ini kamu hanya mampu beristirahat tanpa rasa bersalah. Kadang, ia berarti menerima bahwa tubuhmu sedang melakukan yang terbaik, meski hasilnya belum seperti yang kamu harapkan. Dalam setiap napas yang kamu tarik, dalam setiap detik yang kamu lewati dengan sabar, ada kehidupan yang sedang bekerja, memperbaiki dari dalam. Sel-selmu berjuang tanpa henti, jantungmu berdetak dengan setia, dan hatimu belajar menemukan ritmenya kembali
di tengah badai yang belum reda. Jangan tergesa-gesa dalam perjalanan menuju pulih, karena kesembuhan memiliki waktunya sendiri, dan waktunya selalu tepat. Percayalah bahwa tubuhmu mendengar setiap doa yang kamu bisikkan di tengah malam, bahwa semesta turut bersekongkor untuk menuntunmu menuju ketenangan. Kadang, tanda kesembuhan bukan pada hilangnya rasa sakit, melainkan pada bagaimana kamu mulai tersenyum meski luka itu belum sepenuhnya sembuh. Saat kamu mulai bisa berdamai dengan rasa, saat kamu memilih untuk mencintai tubuhmu apa adanya, itulah awal dari kesembuhan yang sejati. Dan di setiap hari yang kamu lewati dengan harapan, kamu sedang menulis kisah pemulihan yang luar biasa, kisah tentang ketabahan, penerimaan, dan cinta yang menyembuhkan dari dalam. Cinta diri. Dan di atas segalanya, biarkan dirimu merasakan cinta, bukan cinta yang harus dicari dari luar, tetapi cinta yang tumbuh perlahan dari dalam dirimu sendiri. Cinta diri adalah pelukan lembut yang kamu berikan pada hatimu saat dunia terasa terlalu berat untuk ditanggung. Ia adalah suara halus yang menenangkan pikiranmu ketika rasa takut mulai menguasai dan berkata dengan tulus, "Aku masih berharga meski tidak sempurna." Mencintai diri sendiri di tengah sakit bukan hal yang mudah, karena seringkali rasa sakit membuatmu merasa lemah, tak berdaya, bahkan tidak pantas. Namun justru di saat seperti itulah, cinta diri menjadi obat yang paling ampuh, bukan untuk menghapus luka, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu masih layak untuk disayangi, bahkan oleh dirimu sendiri. Saat kamu berbicara lembut kepada tubuhmu, saat kamu mengizinkan dirimu beristirahat tanpa merasa bersalah, kamu sedang merawat sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar fisik. Kamu sedang menyembuhkan jiwamu. Cinta diri bukan tentang memanjakan diri, melainkan tentang memahami bahwa setiap bagian dari dirimu berhak mendapatkan penerimaan. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa kelemahan bukanlah kekurangan, melainkan bagian dari kemanusiaanmu. Jadi, malam ini, biarkan cinta itu mengalir dalam dirimu. Biarkan ia menjadi pelindung, penenang, dan pengingat bahwa kamu layak untuk terus hidup, layak untuk terus sembuh, dan layak untuk terus mencintai, dimulai dari dirimu sendiri. Terakhir, untuk refleksi dan sekaligus penutup. Sekarang, tarik napas perlahan. Rasakan udara yang masuk dan keluar, membawa kedamaian di setiap helainya. Biarkan setiap tarikan napas menjadi pengingat bahwa kamu masih hidup, masih diberi kesempatan untuk merasa, untuk mencintai, untuk sembuh. Tidak perlu terburu-buru. Malam ini bukan tentang mengejar kesempurnaan atau memaksa dirimu kuat. Malam ini adalah tentang menerima keadaan, menerima kelemahan, dan menerima kenyataan bahwa tidak apa-apa untuk hanya menjadi. Dalam diam dan hening, kamu sedang memulihkan dirimu perlahan. Tutup matamu dan rasakan kehadiran 4 hal yang telah tumbuh di dalam dirimu. Kekuatan, harapan, kesembuhan, dan cinta diri. Mereka bukan hadiah dari luar, melainkan hasil dari setiap hari yang kamu jalani dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Kekuatan yang kamu miliki bukan muncul dari kemenangan besar, tetapi dari keberanian untuk terus mencoba, meski rasa sakit masih ada. Harapanmu tidak padam, meski hari-hari terasa berat. Kesembuhanmu terus berjalan, meski langkahnya kecil dan tak selalu terlihat. Dan cinta dirimu terus berdenyut lembut di dalam hati, menjadi sumber hangat yang menuntunmu kembali pulang pada kedamaian. Kekuatanmu adalah dasar dari semua ini. Ia ada ketika kamu memilih untuk bangun meski semalam penuh air mata. Ia hidup dalam keputusan kecil untuk tetap makan, tetap tersenyum, tetap bernapas. Jangan pernah meremehkan kekuatan itu, karena ia adalah bukti nyata bahwa jiwamu tidak menyerah. Bahkan ketika tubuhmu terasa rapuh, jiwamu terus berdiri tegak menolak untuk padam. Lalu ada harapan, camai kecil yang terus berkelip di antara gelap. Ia mungkin redup, tapi tak pernah benar-benar hilang. Harapan hidup di setiap
Aku akan mencoba lagi yang kamu ucapkan, meski kamu tidak yakin. Ia ada di setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju penyembuhan, di setiap doa yang kamu bisikan dalam keheningan malam. Percayalah, selama harapan itu masih hidup, tidak ada yang benar-benar berakhir. Kesembuhan pun datang, bukan sebagai mukjizat instan, melainkan sebagai perjalanan yang lembut dan penuh makna. Ia datang perlahan, melalui istirahat, melalui waktu, melalui penerimaan. Setiap detik yang kamu lewati dengan kesabaran adalah bagian dari penyembuhan itu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi tubuhmu tahu caranya, hatimu tahu ritmenya, dan semesta mendengarkan doamu. Sembuh tidak selalu berarti bebas dari sakit. Kadang ia berarti menemukan kedamaian di tengah prosesnya. Dan di balik semuanya, ada cinta diri yang menenangkan. Cinta yang tidak menuntut, tidak membandingkan, tidak menyalahkan. Cinta yang berkata, "Aku cukup," meski tidak sempurna. Saat kamu belajar mencintai dirimu di tengah sakit, kamu sedang memberi ruang bagi keajaiban untuk bekerja. Karena cinta adalah bentuk penyembuhan yang paling murni, yang menyentuh bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Malam ini, biarkan keempat hal itu menjadi temanmu. Kekuatan yang meneguhkan, harapan yang menerangi, kesembuhan yang menenangkan, dan cinta diri yang memelukmu dengan lembut. Kamu bukan hanya bertahan, kamu sedang bertumbuh. Dan esok, ketika fajar menyapa dengan cahaya hangatnya, semoga kamu bangun dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang tahu bahwa setiap nafas yang kamu ambil adalah langkah menuju kesembuhan. Karena di balik setiap rasa sakit, selalu ada kehidupan yang terus berdenyut, menunggu untuk kamu rayakan kembali, perlahan, dengan senyum yang tulus dan hati yang penuh syukur.